anak-anakku sekalian? Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa dulu sebelum belajar. Silakan ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama. Membaca doa. Sebelum kita lanjut, kita akan tangan 7 kebiasaan anak Indonesia. Silakan berdiri semua. Kita berdiri. Tadi adalah tangan 7 kebiasaan anak Indonesia. Ya, anak-anak sekalian, tadi sudah tepuk tangan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, saya mau absen dulu mencek kehadirannya. Muhammad Isa, Hadir, Pak. Muhammad Rifki, Hadir, Pak. Yunita Ramadhani. Hadir, Pak. Apakah hadir semua? Iya, aku terima kasih karena sudah hadir semua pada pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, ya. Ya, temanya adalah konsep berpikir komputasional, ya. Seperti itu. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, apakah ada yang tahu tentang apa itu coding? Ya, silakan. Kode ya, berhubungan dengan kode. Kalau kecerdasan artifisial, ada yang tahu namanya? Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan. Iya, kecerdasan buatan. Jadi ada coding dan kecerdasan artifisial. Ini adalah materi untuk kelas 5 yang akan kita pelajari yang tentang konsep berpikir komputasional, ya. Ya, capaian pembelajaran yang akan kita capai yaitu memahami konsep berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma melalui nanti permainan labirin. Merancang langkah-langkah sederhana untuk menyelesaikan masalah labirin secara logis dan kreatif. Menyelesaikan masalah labirin secara logis dan kreatif, berkolaborasi dalam kelompok untuk menyelesaikan tantangan.
Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu nanti siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah berpikir komputasional dalam konteks permainan labirin dengan antusias dan percaya diri. Kemudian tujuan kedua, tujuan pembelajaran, siswa dapat merancang algoritma sederhana untuk menyelesaikan labirin secara individu dan kelompok, menghubungkan aktivitas dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat merefleksikan proses penyelesaian labirin dan mengevaluasi strategi mereka dengan penuh kesadaran dan kritis. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ada yang tahu apa contoh kecerdasan artifisial yang biasa dipakai di HP? Iya, ChatGPT, ya. Ada juga itu tentang pengenal wajah, ya. Itu kecerdasan artifisial. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, anak-anakku sekalian kita ice breaking dulu. Silakan anak-anakku sekalian berdiri. Jadi di tempat masing-masing. Iya, ice breaking ya. Senam otak ya, ini dengan senam otak. Tapi kita harus mengenal dulu bagaimana itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah dengan logika, analisis dan algoritma. Jadi ada nanti algoritmanya. Bagaimana kita bisa memahami itu yang namanya coding. Dalam coding itu ada unplug dan plug. Unplug itu secara manual. Ini akan saya secara manual yang akan saya berikan. Nah, dalam 4 pilar berpikir komputasional. Apa yang pertama? Decomposition atau memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kemudian yang kedua adalah pattern recognition, mengidentifikasi pola dalam bentuk atau data atau masalah. Jadi kita nanti akan mengenal pola. Yang ketiga adalah abstraction atau abstraksi, menyaring informasi yang ada, yang penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Nah, kemudian yang keempat adalah algoritma desain, menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Itulah anak-anakku tadi yang akan kita pelajari pada hari ini. Itu tadi tentang bagaimana itu coding. Nah, dasar codingnya itu adalah berpikir komputasional, membantu siswa memahami logika program,
menyusun solusi sebelum menulis kode. Inilah nanti di algoritma labirin kita akan memahami bagaimana itu arahannya sehingga kita bisa sampai nanti ke sana. Ya, itu tentang coding. Ya, sudah paham anak-anak sekalian? Iya, itu sudah paham tentang coding. Ya, jadi anak-anak sekalian, apa ada yang pernah belajar tentang labirin? Di kelas 4. Belum pernah ya? Nah, ini nanti kita akan belajar di kelas 5 tentang labirin, permainan atau dikenal dengan permainan labirin. Oke, ada 4 pilar ya, 4 pilar dalam pembelajaran. Tadi ada 4 pilar komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Itulah yang akan kita pelajari untuk hari ini ya. Jadi seperti memecah masalah, mencari jalan keluar nanti melalui labirin. Ini adalah labirin. Sudah dilihat semua? Coba satu orang ke depan. Coba Muhammad Ihsan ke depan, lihat. Nah, coba lihat di sini. Di sini ada apa? Permainan labirin. Ya, silakan diturunkan. Ya, ini labirin. Nah, ini adalah seorang anak. Ini seorang anak akan coba naikkan di atas. Iya, akan menemukan jalan sampai ke sekolah. Di situ banyak jalan, banyak pola-polanya. Di situ kita akan lewat mana, ya? Itu yang akan kita lakukan. Sudah kembali ke depan. Sudah lihat tadi ya? Nah, temannya sudah mewakili melihat bagaimana itu permainan labirin, ya. Nah, selanjutnya, dan tadi sudah memahami apa itu tadi materinya tentang berpikir komputasional. Ada 4 pilarnya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, saya akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum saya membagikan LKPD dan menjelaskan bagaimana cara kerjanya, saya akan membagi kelompok dulu. Bagi kelompok. Karena di sini ada 9 orang, maka saya akan bagi 3 kelompok. Ya. 3 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 3 orang. Ya, 3 orang. Nah, saya akan membagi kelompok secara acak. Saya akan membagi kelompok secara acak. Di sini saya akan menuliskan nama-namanya, kita nama-nama supaya nanti diacak. Ada Habib, Rizky, Yunita, Rostiana, Indo Alan, Reza, kemudian Muhammad Ihsan, ini Muhammad Rizky, kemudian 1, 2, 3 Baso, ya. Nah, sudah lihat semuanya di depan? Sudah masuk semua namanya? Nah, sekarang kita akan pilih secara acak dulu. Siapa yang masuk kelompok 1? Iya, siapa yang naik namanya? Lihat. Rostiana. Coba, Rostiana. Nah, Rostiana masuk kelompok 1. Oke, berdiri ya. Selanjutnya kita pilih anggota kedua. Nah, Baso.
kita lihat. Yunita. Jadi kelompok 1 sudah paham? Mana kelompok 1? Berdiri dulu. Berdiri yang kelompok 1. Berdiri kelompok 1. Ya, ini nanti 3 orang kelompok 1 berada di sisi ini ya. Nah, sudah paham? Ya, kita lanjut ke pengecekan kelompok kemudian kelompok 2. Sekarang lanjut kelompok 2. Mama Riki, mana Mama Riki? Berdiri. Oke. Lanjut anggota kedua. Ya, Basi Reski. Mana Basi Reski? Iya. Sudah berapa kita tadi? Mama Riki, Basi Reski, satu lagi. Kita bagi kelompok secara acak. Nah, sekarang sini tadi saya sudah tentukan tempatnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan atur tempatnya kembali ke tempat kelompok masing-masing. Silakan. Silakan. Baru saya lanjutkan ini ya. Silakan dulu nak di anggota kelompoknya. Silakan kursinya dirapatkan kursinya. Silakan dirapatkan kursinya. Ini juga rapatkan kursinya. Ya. Nah. Jadi semua kelompok sudah duduk di tempatnya masing-masing. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana LKPD-nya. Ya, LKPD-nya coba perhatikan di depan. Di sini adalah nama kelompok. Setelah ini apa nama kelompok tak? Saya akan kasih nama kelompok. Di sini kelompok kancil. Di sini kelompok beruang. Di sini kelompok cendrawasih. Ya, jadi paham? Apa kelompok 1? Nah, kelompok kancil, kelompok beruang, kelompok cendrawasih. Ya, sudah paham anak-anak sekalian? Nah, kemudian di situ nanti ditulis anggotanya, ya, anggotanya. Nah, di situ nanti saya akan membagikan gambar labirin, ya, gambar permainan labirin, ya. Ini saya akan bagikan di setiap kelompok. Nah, di situ kita akan mengurai. Nah, coba lihat yang pertama di situ. Kalian akan bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan labirin berikut. Gunakan konsep berpikir komputasional untuk merancang langkah-langkah algoritma untuk menemukan jalan keluar. Ikuti langkah-langkah berikut. Nah, coba lihat di situ. Dekomposisi. Nah, di sini itu seperti tadi materi saya sampaikan ada dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Nah, yang kita akan lakukan pada gambar labirin ini. Coba lihat, sudah lihat semua? Nah, di situ adalah uraikan masalah labirin menjadi langkah-langkah kecil. Coba lihat di sini. Ini susah sekali ditemukan jalan. Nah, kita tidak banyak sekali jalan. Ini nanti anak akan sampai ke sini ke sekolah.
gambar garis dan bantu anak itu. Jadi nanti gambar garis gunakan berwarna ya. Ini kita akan isi di sini sampai nanti kita luruskan sampai keluar ya. Nah, tulis langkah-langkahnya. Apa langkah-langkahnya komposisi untuk labirin ini? Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Nah, pengenalan pola. Amati labirin. Nah, jadi kita nanti mengamati labirin. Amati labirin ya. Nah, apakah ada pola yang berulang? Misalnya belokan atau jalur buntu. Nah, tulis pola yang kalian temukan di labirin ini ya. Tulis nanti kata pola. Coba dilihat semua. Sudah. Ya? Saya bagikan. Atau saya bagikan dulu ya labirinnya. Supaya bisa nanti dilihat. Perhatikan di situ ada lembar kerjanya tadi sudah sampai pengenalan pola. Jadi kita mengamati di situ ada belokan atau jalur buntu, tulis polanya yang kalian temukan. Kemudian abstraksi, fokus pada informasi penting. Apa yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan labirin? Nah, karena yang perlu diperhatikan supaya kita bisa menyelesaikan jalan keluar itu labirinnya. Tulis di situ ya. Yang keempat, algoritma. Nah, ini yang algoritma penting. Tulis langkah-langkah jelas untuk menyelesaikan labirin. Misalnya, maju, belok kiri, mundur jika buntu. Nah, jangan sampai tata cara ini dengarkan dulu. Kemudian refleksi. Apa yang kalian pelajari dari aktivitas ini? Nah, bagaimana cara ini bisa membantu kalian di kehidupan sehari-hari? Itu nanti refleksinya ya. Nah, ada pertanyaan dari kelompok 1? Apa? Sudah paham? Ya, kelompok 2? Sudah paham. Kelompok 3? Nah, sudah beri paham ya. Jadi itu nanti kita akan melihat labirin. Nah, itu gambar labirin yang saya tampilkan di layar ya. Nah, itulah yang akan kita amati. Kemudian kita mengisi lembar kerjanya ya. Sudah paham anak sekalian? Ya. Ya, kalau sudah paham, berarti kita akan lanjut mengerjakan LKPD yang Bapak sudah bagikan tadi di tiap kelompok. Nah, silakan gunakan pensil yang ada, ditelusuri dulu supaya ya, situ gitu Pak. Ya. Ya, saya akan dikerjakan anakku sekalian dari lembarannya ini sudah mulai ya. Oke, silakan diisi. Ya, kita silakan dikerja. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silakan, saya sudah bagikan itu unpack permainan labirin. Jadi anak, bagaimana caranya bisa keluar sampai ke sekolah ya. Ya, silakan dikerja dengan teman kelompoknya masing-masing.
Kalau ada kendala atau yang kurang dipahami, silakan bertanya ya, supaya kita bisa menyelesaikan lembar kerja peserta didik dengan baik. Ya, bagaimana? Kelompok 1, 2, dan 3. Mana? Kelompok 2 sudah selesai? Sudah selesai ya? Ya, kelompok ruang. Ya, selesai ya? Sudah selesai. Selanjutnya kelompok 1. Ya, selesai juga kelompok 1. Ya, kelompok 2, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 3 masih sementara mengerjakan. Ya, silakan dicek nak sesuai dengan gambar permainan milik, diperhatikan baik-baik. Itu jalan keluarnya polanya, menggunakan pola apa, apakah sudah sesuai dengan yang ditulis di lembar kerja LKPD-nya. Diperhatikan yang sudah dikerja, didiskusikan kalau ada sesuatu yang dianggap untuk didiskusikan ya. Ya. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 masih sementara menyelesaikan. Nah, nanti anak-anakku sekalian, ada satu kelompok yang mempresentasikan di depan, ya. Tuh. Ya, bagaimana kelompok 3? Sudah selesai juga? Sudah. Nah, jadi kembali saya sampaikan, anakku sekalian, kita nanti presentasikan hasil dari LKPD yang sudah dikerja tadi, ya. Saya mau tanya, siapa yang mau duluan mempresentasikan? Kelompok 3? Maka saya akan mengundinya. Siapa yang duluan di? Sekarang kita undi siapa yang duluan nanti.
kelompok 2 untuk ke depan ya. Silakan di depan mempresentasikan hasil dari kelompok 2 ke depan semua. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD komposisi. Mulai dari posisi atas ke bawah, nanti jalan yang terbuka menuju ke atas. Ikuti belokan yang terbuka. Cari jalan untuk bisa menurut tujuannya adalah mencapai gambar sekolah di kanan atas. 2. Perkenalan sekolah. Banyak percabangan dan jalan buntu. Pola jalan lurus, belok kanan atau bisa secara bergantian. Jalan menuju sekolah terhubung dengan jalur atau maju ke kanan. Atraksi. Perhatikan jalan yang terbuka dari jalur yang sudah dicoba. Bisa secara mental atau fisik. Fokus pada arah ke kanan atas karena sekolah Coba dijelaskan lebih baik dari kelompok 2. algoritma. Belok kiri, maju ke atas, belok kanan, maju naik, belok kanan, maju ke atas, belok kiri, belok kanan, maju, belok kanan, maju, belok kiri, maju, naik, maju ke atas, belok kiri, belok kanan, naik, belok kiri, belok kiri, belok kanan, naik, belok kiri, maju ke kanan, naik, belok kanan, maju ke bawah, belok kanan, maju, belok maju ke atas sampai sekolah. Refleksi. Belajar menyusun strategi dan memecahkan masalah melatih logika berpikir secara bertahap. Tidak mudah menyerah ketika menemui jalan buntu. Membantu berpikir teratur dan tidak terburu-buru. Bisa diterapkan saat menghadapi pilihan atau masalah yang sulit. Menyadari pentingnya mencoba berbagai solusi. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini bisa satu orang menunjukkan jalan ke sana. Ini adalah hasil dari kelompok 2 ya. Silakan namanya Mama Isan, tunjukkan di yang ada di situ. Ya, silakan. Ya. Ya, itu berarti kan namanya itu yang dipakai untuk kelompok 2. Iya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 2 dan jawabannya sangat memuaskan. Kita aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Nah, selanjutnya sesiap kelompok 3. Silakan ke depan. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan
bawah ini. Perhatikan jalan-jalan yang terbuka. Jalur yang langsung untuk pandai jalan yang Nah, coba aku diperhatikan persentase dari kelompok 3. mengental atau pensil fokus pada arah ke kanan ke atas karena sekolah ada di mana. 4. Algoritma tuliskan langkah-langkah jelas untuk menyelesaikan mandiri. Misalnya lurus belok kiri naik belok kanan, lurus belok kiri lurus naik belok kanan, naik lurus belok kanan, naik belok kiri, naik belok kanan, naik belok kiri, lurus belok kanan, naik belok kiri, lurus belok kanan, naik lurus belok kanan, naik belok kanan, naik belok kanan, lurus lurus naik sekolah. 5. Refleksi. Apa yang kalian pelajari dari aktivitas ini? Bagaimana cara ini bisa membantu kalian dari aktivitas ini? Belajar menyusun strategi dan memecahkan masalah. Melatih langkah berpikir secara Ya, demikian tadi hasil dari kelompok 3. Nah, berikan tepuk tangan. Itu tadi saya sudah mendengarkan penyampaiannya mulai dari komposisi sampai ke refleksi ya. Pengenalan polanya sudah saya lihat sudah mulai dipahami. Selanjutnya adalah kelompok 1. Kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 3. Akan ditunjukkan bagaimana hasilnya. Nah, itu dari Mirin. Apakah mendapat kendala? Tidak di. Nah, tidak ada. Sudah bisa menemukan jalan keluar? Bagaimana kelompok 3 sudah bisa? bisa. Nah, sudah bisa. Kelompok 2 tadi, kelompok 3 juga sudah dapat menemukan jalan keluar. Nah, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Nah, selanjutnya kelompok 1 silakan ke depan. Nah, kita perhatikan silakan dulu. Untuk kita perhatikan selanjutnya ini adalah kelompok terakhir yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dalam permainan labirin. Ya, silakan kelompok 1 menyampaikan presentasinya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan perbaikan labirin dekomposisi, mengendalikan masalah labirin dari langkah-langkah kecil, tulis langkah-langkah mulai dari posisi anak di bawah dan jalan yang terbuka menuju ke atas, terus telusuri jalan yang terbuka, hindari buntu dan berbagi perkembangan kebersihan tertentu. Tujuan adalah mencapai daftar sekolah di jalan atas. Pengenalan pola, amati labirin, apakah ada pola yang berulang, misalnya belokan atau jalur tutup. Tulis pola yang kalian temukan. Banyak perjalanan dan jalan buntu. Pola jalan lurus lalu belok kanan atau kiri secara bergantian. Jalan menuju sekolah terhubung dengan jalur atas lalu kanan. Nah, tolong kelompok yang lain perhatikan penjelasannya ini. Fokus pada informasi penting. Apa yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan labirin semua ini? Perhatikan jalan-jalan yang terbuka, hindari jalur yang langsung tutup, tandai jalur yang sudah dicoba, bisa secara mental atau pensil. Fokus pada arah ke kanan atas karena sekolah ada di sana. Algoritma, tulis langkah-langkah jelas untuk menyelesaikan labirin, misalnya
satu kali applaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Anak-anakku sekalian, tadi sudah mempresentasikan hasil kelompok masing-masing ya. Mulai dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, silakan dikumpul ke kelompok, mengumpul hasilnya ke sini untuk nanti saya periksa. Coba satu orang perwakilan, satu orang ke depan mengumpul LKPD-nya. Silakan. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita telah mempelajari coding dan kecerdasan artifisial, terutama tentang berpikir komputasional ya. Sehingga kita bisa memahami beberapa konsep berpikir komputasional, termasuk tadi dekomposisi ya. Apa yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Yang keempat adalah algoritma. Dan yang terakhir adalah refleksi ya. Sebagai penutup pembelajaran pada hari ini, untuk kedepannya nanti untuk pembelajaran minggu depan yaitu adalah kita akan membuat labirin sendiri ya. Apakah anak-anakku sekalian senang mempelajari pembelajaran hari ini? Senang. Apakah anak-anakku sekalian bisa menemukan jalan keluar? Bisa. Itulah adalah pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.